Berlokasi di Dusun Mojodur, Desa Posaran, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, atau lebih tepatnya berada di jalan sebelah timur Masjid Ittihad, berjarak sekitar 800 meter ke timur terdapat sebuah prasasti yang akrab dikenal masyarakat dengan sebutan dalam bahasa Jawa Watu Tulis Posarang. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia dengan sebutan Batu Tulis, konon ini merupakan peninggalan dari era kerajaan kuno Jawa pada abad ke-10 yang mempunyai ciri khas manuskrip huruf Kadiri kuadrat sebanyak 4 baris dengan bagian terpanjang 190 cm, sedangkan ukurannya masing-masing 17 kali 50 cm yang diyakini mengandung banyak pesan dengan nilai-nilai kehidupan masyarakat. Dalam manuskrip yang tertera di permukaan batu alam secara bentuk utuh tersebut pernah dibaca oleh seorang epigraf bernama Profesor M.M. Soekarto Kartomojo adalah 134 tewek ning henu bineheraken damel samgat lucem empuge sang apaji tepet i pananem bodiwaringin. Artinya tahun 934 Saka atau bertepatan 1012 Masehi, batas patok jalan diluruskan oleh Samgat Lucem Puge sang apanji tepet dengan penanaman pohon beringin, di mana keberadaan prasasti Lucem menceritakan sebuah peristiwa bersejarah, yakni tahun 934 Saka atau 1012 Masehi telah dilakukan pembenaran atau pelurusan sebuah batas wilayah dua bala kerajaan oleh seorang penasihat atau hakim yang dalam bahasa Sanskertanya Samgat Lucem Empuge atau Lok, disertai dengan penanaman sebuah pohon beringin sebagai penanda. Nur Ali selaku juru kunci prasasti Lucem mengutarakan prasasti Batu Tulis Lucem ada pada masa era kerajaan Mataram kuno hingga masa kerajaan Panjalu dan kerajaan Jenggala. Adanya prasasti difungsikan sebagai penanda batas wilayah antara dua kerajaan tersebut. Usia prasasti Lucem diperkirakan sekitar 1364 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera, nama budaya sejahtera. Perkenalkan, saya Nur Ali. Saya bertugas dari Dinas Budaya dan Pariwisata khususnya Kabupaten Kediri. Saya bertugas di peninggalan leluhur. Ini yang dinamakan prasasti Lucem, lebih lengkapnya prasasti Batu Tulis Lucem. Di sini bertempat di Mojodur, Posaran, Semen, Kediri. Ini nanti saya akan berusaha membacakan tulisan yang tertera di batu ini dan menjelaskan arti kata dari sebelah tulisan ini. Ini dimulai dari sini aja dulu. Di sini ada tulisan ini S, ini dia kan huruf Saka. Jadi ini 934 Saka dengan bacaan tewek ning henu bineheraken da mel samgat lucem empuge apanji pananem bodi waringin. Jadi lebih singkat katanya seperti ini artiannya. Jadi di tahun 934 Saka di sini ada jalan dibenarkan atau diluruskan dari penasihat agung kerajaan yang bernama Empu Samgat Lucem. Di sini ada ditandai dengan penanaman pohon beringin, gitu ya. Difungsikan pohon beringin tersebut, kenapa orang dahulu memilih pohon beringin karena ada tingkat kesuburan yang luar biasa, pertumbuhannya cepat dan menghasilkan air, jadi menghasilkan sumber mata air untuk kehidupan masyarakat yang berdomisili di sekitar sini, karena sini tempatnya itu di lereng pegunungan sekitar Gunung Batu Tulis gitu. Fungsinya semacam itu pilihan. Diyakini di situ era masa perubahan antara Mataram kuno menjadi Panjalu dan Jenggala. Di sini garisnya kan ada di
jalan diluruskan atau dibenarkan ini batas wilayah, patok batas wilayah antara Kerajaan Panjalu dan Jenggala. Nanti kalau diambil jalur lurusnya nanti bisa ke selatan, itu di Desa Niten, Kecamatan Mojo. Di sini Kecamatan Semen. Nanti ke utara lagi di Loceret Nganjuk itu ada Candi Lor atau Candi Boto. Itu memasuki tahun sekitar ini Kak. Ke Saka kalau sekarang ini 934 Saka itu sekitar tahun 800-an Masehi. Jadi usianya batu ini sudah menginjak 1360 tahun sekitar itu Pak. Ini fungsinya tetap orang-orang ini menjaga kelestarian, adanya peninggalan sejarah. Fungsinya kalau tempat pasungkeman, kalau orang Jawa bilang itu punden. Orang-orang sini tetap melestarikan keberadaannya tempat pasungkeman atau punden tersebut. Kegiatannya berupa yang rutinitasnya itu diambil setiap bulan 1 Suro. Bulan 1 Muharram itu ada mapak tanggal Suro, istilahnya ada sedekah bumi di sini. Setiap rutinitasnya 1 tahun sekali. Doa bersama, membawa sedekah, namanya juga sedekah Pak, tasakuran. Tetap kita istilahnya cuma pasungkaman tempat, jadi tetap berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, tetap yang Maha Esa itu di sini cuma tempatnya, perantaraannya tempat. Ada kisah lain diceritakan Nur Ali, pria yang juga sebagai pegawai di Dinas Pariwisata Kabupaten Kediri. Ia menguraikan selama merawat prasasti batu tulis Lucem, ada pengalaman spiritual secara batin yang mungkin sulit untuk dinalar. Bahkan ia menyebut sosok tersebut tidak akan pernah dilupakannya. Kala itu dirinya pernah ditemui sosok penunggu atau istilahnya kodam dari prasasti berwujud macan putih sejenis wesi aji atau besi mulia yang pernah masuk ke tubuhnya pada kisaran tahun 1999 memasuki tahun 2000. Sempat juga ditemui sosok kodam berwujud manusia dengan mengenakan baju ala kerajaan dengan perawakan tinggi sekitar 3 meter. Sosok tersebut, kata Nur Ali, memberitahu secara langsung akan arti dan makna yang tersirat di dalam prasasti. Dalam arti manuskrip yang telah tertera, sosok itu mengucapkan sejumlah 3 bait dengan menggunakan bahasa kiasan, namun syarat falsafah kehidupan sebagai manusia. Rahayuning bayu biru ono ing gagang abang, Allah bakal lebir deneng pangastuti, rajuning dunyo ono ing karyo. Jika diterjemahkan dalam bahasa Jawa, jika ingin selamat hidup di dunia dan akhirat, berpegang teguhlah sesuai hati. Perbuatan tercela akan sirna melawan kebaikan. Kemuliaan bisa diraih dengan cara kita untuk berikhtiar dengan bersungguh-sungguh. Bahkan Nur Ali juga mengutarakan memerlukan waktu selama 2 tahun agar bisa memahami dan mengerti apa maksud kalimat yang telah disampaikan. Apabila disimpulkan, ada kaitan antara manuskrip yang tertulis pada prasasti dengan ucapan yang disampaikan oleh sosok gaib yang menyerupai manusia. Kaitannya tentang petuah-petuah bijaksana yang menjadi inspirasi kehidupan manusia. Ini sebenarnya hal ini pribadi saya. Alhamdulillah ini tuntunan ini hal spiritual. Saya itu nggak tahu apa-apa, tapi hal yang nggak bisa dilupakan itu otomatis ada 3 atau 4 itu yang nggak bisa saya lupakan. Itu otomatis itu kalau saya uraikan dengan kata-kata itu sebenarnya susah, karena itu untuk membuktikan itu saya nggak bisa, tapi itu jelas-jelas nggak bisa saya lupakan. Itu yang nomor satu itu saya pernah ditemui, mungkin istilahnya kalau bahasa Jawa itu yang jinangkungan batu ini, itu macan putih. Nah itu menemui saya. Terus yang kedua itu saya pernah istilahnya sejenis pesiaji atau apa itu pernah masuk ke tubuh saya. Itu yang ketiga istilahnya saya pernah dibacakan batu ini, tapi itu arti katanya sangat susah
bahasanya sanepan. Jadi mohon maaf nanti kalau ada kesalahan, kurang lebihnya seperti ini. Rahayuning banyu biru ana ing gagang abang, ala bakal lebur dening pangastuti, raharjoning donya ana ing karya. Nanti istilahnya mohon maaf, saya istilahnya juga bahasa sanepan untuk memecahkan misteri semacam bahasa itu juga susah. Jadi artikannya mudah-mudahan itu bagus untuk tuntunan hati kita. Rahayuning banyu biru ana ing gagang abang. Mungkin saya artikan supaya kita praduga bagus sama Gusti Allah ini aja ya. Jadi rahayuning banyu biru ana ing gagang abang itu yen sira sapa wonge sing pengin urip mulya ning alam donya. Saya ibaratkan banyu biru air kehidupan. Orang hidup di dalam dunia ini kalau ingin rahayu itu selamat, berpegang teguhlah pada hati kita. Gagang abang saya ibaratkan hati kita cuma satu. Jadi berpegang teguhlah pada hati kita sendiri, yakinlah bahwa Gusti Allah itu satu, hak itu cuma satu. Makanya nggak bisa dirubah itu. Gagang abang itu saya artikan dalam hati kita aja. Jadi kalau yang kedua, Allah bakal lebur dening pangastuti, itu bahasa saya kira agak modern. Siapa yang berbuat di kejelekan tindakan, perilaku atau apapun bakal tinemu, bakal kalah dengan kebaikan. Yang ketiga, raharjoning donya ana ing karya. Sapa wong raharjo niku kepenak uripe. Sapa wong sing kepengin kepenak uripe ya gak sakudi soro istilahnya ana ing karya. Awakmu nyambut gawe wong sing sregep, awakmu bakal mulya ning alam dunya. Dadi kembali lagi ke asal muasal, kembali lagi ke Tuhan aja yang maha tahu, Tuhan maha adil, satu. Kembali lagi ke atas itu diyakinkan pada diri kita masing-masing. Jadi kurang lebihnya istilahnya sebenarnya itu mohon maaf, itu bahasa spiritual saya seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu. Kalau disuruh membuktikan mohon maaf, saya kurang bisa membuktikan karena keberadaan itu. Tapi saya yakini itu nggak usah pakai sumpah lah, itu memang keberadaannya seperti itu. Ya mohon maaf ini karena mudah-mudahan pandemi segera berlalu. Nanti situs ini yang memperdayakan, yang melestarikan, yang berkunjung mudah-mudahan bisa istilahnya aktif seperti biasa. Karena ini masih dibatasi ya, masih terbatasi. Mudah-mudahan segera berlalu bisa kunjungan seperti biasa, ramai seperti biasa. Makanya orang-orang yang berkunjung ke sini musim pandemi ini agak berkurang, sangat drastis, bahkan ada penutupan sekian waktu lamanya ya sangat berkurang sangat sekali ya. Khususnya dari pemerintah kabupaten alhamdulillah sangat baik sekali, bahkan ini dari Mas Bupati sendiri merespon dari peninggalan sejarah khususnya Kediri itu di situ candi atau prasasti apapun itu sangat diperhatikan sekali. Terima kasih Pak Mas Bub. Kalau alih fungsikan seperti biasa tetap, kalau istilahnya di orang kampung sini biasa, kalau alih fungsinya ini kan desa wisata. Sekarang menginjak era modern ini desa wisata, nanti bisa diakses jalan tembus sampai mobil mudah-mudahan bisa masuk ke sini. Itu kerjasama dengan pemerintahan kabupaten dan desa. Di sini sebelahnya ini kalau mengunjung ke wisata itu banyak situs-situs atau benda bersejarah atau istilahnya peninggalan sejarah di Desa Pusaran banyak. Bahkan ada gereja yang tertua terbesar di Jawa Timur, bahkan Indonesia. Harapan masyarakat tetap monggo niki peninggalan para leluhur ini, mohon bantuannya untuk saling menjaga, mengawasi, istilahnya melindungi, menguri-nguri. Kalau harapan dari pemerintah daerah otomatis mohon dengan sangat ini pembangunan infrastruktur khususnya jalan
Itu mohon realisasinya, karena apa? Ini situs ini sudah masuk situs nasional, tapi mohon maaf sekali kalau musim hujan nggak bisa masuk karena akses jalan itu masih belum istilahnya strategis untuk masuk ke wilayah sini. Obat tetes Mataker mampu mengatasi semua masalah pada mata. Degeneratif makula, miopia, katarak, hemipretopria, mata kering, asap, debu, radikal bebas, dan infeksi trauma yang berkaitan dengan retina semua teratasi dengan Mataker. Infeksi mata, iritasi mata, mata memar, glukoma, katarak, minus, dan silinder. Hanya satu obatnya, Mataker. Terakhir, Nurali juga menyampaikan di tengah pandemi COVID-19 agar masyarakat bisa memahami situasi kebijakan yang diterapkan pemerintah, utamanya penerapan protokol kesehatan. Ia juga berharap keberadaan situs prasasti batu tulis Lucem Posaran bisa dilestarikan oleh masyarakat dan pemerintah. Muhammad Abimadian melaporkan.